Bagaimana cara untuk menepis was-was dari syaitan yang menakut-nakuti kita dengan kemiskinan dan kesengsaraan ketika qadarullah pemasukan finansial kita lagi tersendat. Ini salah satu cara yang digunakan syaitan untuk mengganggu ketenangan kita dalam beribadah. Jadi salah satu tujuan utama syaitan itu kan membuat hamba tidak tenang dalam beribadah dengan cara apapun itu. Ada yang dibuat tidak tenang karena kemiskinan, ada yang dibuat tidak tenang karena saking kayanya. Ada yang saking kayanya dia nggak bisa tenang ibadahnya. Dikit-dikit telepon, Pak pesenan, Pak, nggak tenang ini. Nggak tenang ibadahnya. Ada yang diuji dengan kemiskinan. Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan tipu daya ini di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Syaitan itu memang menakut-nakuti kalian dengan kefakiran dan kemiskinan serta perbuatan keji. Nah, cara kita melawan was-was itu adalah yakin wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah Azza wa Jalla menjanjikan ampunan dan kelebihan buat kita. Jadi kalau was-was syaitan muncul, ingat kembali janji Allah dan Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Kemudian kita ingat juga bahwa Nabi SAW dan para sahabatnya lebih memilih untuk hidup dalam kekurangan dan kesederhanaan dibandingkan hidup dengan kekayaan dan ketersediaan segala sesuatunya. Sampai-sampai para sahabat banyak dari mereka menangis melihat dan menyaksikan Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari begitu sangat sederhana sekali. Umar bin Khattab pernah bertamu di rumah Rasulullah SAW. Kemudian ketika menyaksikan kondisi ruangan Nabi SAW yang sangat sederhana dan terbatas itu, Umar bin Khattab menangis. Umar bin Khattab menangis. Kata Nabi SAW, "Ma yubkika ya Umar?" Apa yang membuat engkau menangis wahai Umar? Kata Umar radhiyallahu taala anhu, "Ya Rasulullah, aku ingat Kaisar Raja Romawi dan Kisra Raja Persia. Mereka hidup dalam kemewahan, dalam istana-istana yang megah, sementara Anda seperti ini keadaannya. Wa anta Rasulullah, padahal engkau adalah utusan Allah." Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? "Ama tardha ya Umar an takuna lahumud dunya wa lanal akhirah." Wahai Umar, apakah engkau tidak ridha? Apakah kau tidak terima? Dunia seisinya ini biarlah untuk mereka, tapi akhirat adalah bagian kita. Itu kan pendidikan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Semiskin-miskinnya kita, masih lebih cukup dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa kondisi yang dialami Nabi mungkin masih banyak dari kita belum pernah mengalaminya. Misalkan dapur yang tidak mengepul asapnya selama 2 bulan berturut-turut. Kayaknya gak pernah deh di antara kita kayak gitu. Paling 3 hari, 4 hari, terus ngutang kan gitu ya. Tapi tetap ngepul kan asapnya. Tapi kalau Nabi Muhammad sampai 2 bulan berturut-turut asapnya, asap dapur tidak mengepul. Terus apa yang beliau konsumsi? Air putih dan kurma. Demikian juga hadiah dalam bentuk makanan dari tetangga-tetangganya kaum Ansor. Itu Nabi SAW. Kita masih belum. Nah, jadi kalau syaitan udah seperti itu, ingat-ingat kembali salaf kita, Rasulullah, para sahabat, kan itu. Insya Allah menjadi ringan.